Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Readingan kita kali ini kita akan lihat secara singkat bagaimana energi teman-teman yang berzodiak Cancer dimulai dari hari ini tanggal 23 November sampai 22 Desember 2023 dan apa pesan semesta. Seperti biasa ya teman-teman, readingan ini bersifat general. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan lebih menyerahkan segala sesuatunya pada Yang Maha Kuasa. Aku shuffle dulu ya kartunya. Oke, kita mulai saja. Di energi pertama ada Two of Cups. Kartu ini menggambarkan adanya energi keterikatanmu secara emosional terhadap seseorang atau terhadap hal tertentu. Energi di kartu ini cenderung harmonis dan penuh kasih sayang. Ini bisa dengan pasangan hidup, dengan kekasih, atau bahkan dengan pekerjaan atau dengan hobi ya. Jadi sesuaikan sendiri. Energimu yang terlihat di kartu ini menggambarkan adanya hubungan yang erat dan harmonis antara kamu dengan seseorang atau antara kamu dengan suatu hal. Mungkin ada kecintaan dan hubunganmu yang mendalam dengan seseorang. Atau ada kecintaanmu terhadap pekerjaanmu, atau ada kecintaanmu terhadap hobimu. Dalam konteks energi, kartu ini dapat menunjukkan adanya hubungan yang positif, adanya kolaborasi atau pertemuan, adanya persahabatan yang mendalam, atau adanya kemitraan yang saling mendukung. Jadi sesuaikan sendiri ya. Dan di energi yang kedua ada Ten of Pentacles. Ini adalah kartu yang sangat bagus. Kartu ini menggambarkan adanya energi kesuksesan, kestabilan materi, kemakmuran, atau keberlimpahan dalam hal finansial. Energimu yang terlihat di kartu ini menunjukkan adanya pencapaianmu dalam hal keamanan secara materi, atau adanya keberhasilanmu secara finansial, dan adanya kesejahteraan keluarga. Energi dari kartu ini sering dikaitkan dengan adanya warisan keluarga, adanya kesuksesan dalam bisnis atau dalam usaha, atau adanya pencapaian tujuan finansial jangka panjang lainnya. Mungkin kamu akan mencapai semua tujuanmu dan memiliki segala sesuatu yang kamu butuhkan dalam hidup. Pada intinya, kartu ini adalah simbol kesuksesan secara materi, simbol kestabilan dan kekayaan yang menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan masa depan. Kita lihat di energimu yang ketiga ada Six of Cups. Kartu ini menggambarkan adanya energi yang berhubungan dengan masa lalu yang membahagiakan, adanya nostalgia, adanya kepolosan, dan adanya kebahagiaan dari masa lalu. Ada pengaruh positif dari kenangan di masa lalu, atau ada sesuatu yang berhubungan dengan masa kecilmu yang mendalam yang terlihat di kartu ini. Dalam hal materi, kartu ini bisa menunjukkan adanya warisan keluarga. Kalau dalam hal romans, kartu ini bisa menunjukkan adanya kenangan manismu dengan seseorang, atau adanya kerinduanmu terhadap seseorang di masa lalumu. Atau bisa vice versa ya, ada seseorang di masa lalumu yang sedang merindukanmu. Atau adanya keinginanmu untuk kembali ke masa kecil dan mengalami kembali keceriaan, suasana yang hangat, dukungan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang, atau ingin mengalami kembali kepolosan di masa itu. Jadi sesuaikan sendiri ya. Dan di energimu yang keempat ada The Fool. Ini juga kartu tentang kepolosan. Kartu ini menggambarkan adanya energi awal petualangan, keberanian, dan semangat baru, seperti seorang anak kecil yang melangkah tanpa beban. Kartu ini menunjukkan fase di mana kamu mungkin siap untuk memulai perjalanan baru tanpa beban masa lalu. Energimu yang terlihat di kartu ini menggambarkan adanya sikapmu yang terbuka terhadap perubahan, atau adanya kegembiraanmu untuk menjelajahi hal-hal yang belum kamu ketahui, dan adanya keberanianmu untuk mengikuti naluri pribadimu.
Tetapi meskipun kartu ini bisa berarti adanya ketidakpedulianmu terhadap konsekuensi atau terhadap resiko yang mungkin terjadi, namun kartu ini juga mencirikan kemampuanmu untuk bisa melihat dunia dengan mata yang segar dan tidak terpengaruh oleh prasangka buruk, atau tidak ada ketakutan, atau ada perasaan bebas. Sekarang kita lihat pesan semesta untuk teman-teman Cancerian ya. Di pesan yang pertama ada With the Hathors, Deep Love, Mother's Milk, Birth as a Portal. Pesan semesta ini menyampaikan kepadamu tentang pentingnya cinta kasih, kelembutan, dan keterbukaan diri terhadap pertumbuhan dan perubahan dalam hidupmu. The Hathor sendiri dalam mitologi Mesir kuno diasosiasikan sebagai simbol kebahagiaan, cinta, dan keindahan. Dan Deep Love menyoroti tentang konsep cinta yang mendalam. Dan ini menunjukkan perlunya kamu untuk membawa aspek ini ke dalam hidupmu. Sedangkan Mother's Milk menggambarkan sisi kelembutan, nutrisi, dan keberlimpahan. Dan Birth as a Portal menunjukkan bahwa kelahiran bukan hanya peristiwa fisik, tetapi juga merupakan pembukaan menuju pengalaman baru, pertumbuhan, atau transformasi. Secara keseluruhan, pesan semesta ini mengingatkanmu untuk kamu bersedia membuka diri untuk bertransformasi, untuk bertumbuh secara spiritual, dan untuk kamu menjalani hidupmu dengan sikap penuh cinta kasih dan kelembutan bagi sesama, atau untuk kamu memberi dan menerima segala kebaikan dari orang-orang atau dari sumber-sumber yang penuh cinta. Dan di pesan yang kedua ada Eunoia, Everything in Perfect Balance. Eunoia itu berasal dari bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan sebagai pikiran yang baik atau kesadaran yang indah. Sedangkan Everything in Perfect Balance menyoroti tentang konsep bahwa segala sesuatu berada dalam keseimbangan yang sempurna. Pesan dari kartu ini menekankan pentingnya untuk kamu memiliki pikiran yang baik, untuk kamu selalu positive thinking, atau untuk kamu memiliki kesadaran yang indah agar kamu mencapai keseimbangan dalam hidup. Pesan semesta ini mengingatkanmu untuk kamu memperhatikan keharmonisan antara pikiran, roh, dan tubuhmu, serta untuk kamu mencari keseimbangan dalam menjalani hidup sehari-hari, atau untuk kamu mencari keseimbangan dalam segala aspek di kehidupanmu. Kita lihat pesan semesta yang ketiga ya. Di sini ada Transcendence. Transcendence yang artinya melebihi batasan atau mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Pesan ini merujuk pada pengalaman atau pemahaman tentang sesuatu yang melampaui keterbatasan manusia biasa. Pesan semesta ini adalah sebagai dorongan untuk kamu bisa melampaui hambatan yang ada, atau untuk kamu bisa melampaui batasan dalam hidupmu, untuk kamu mencari pemahaman yang lebih dalam, atau untuk kamu mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dan pesan ini bisa menjadi panggilan untuk pertumbuhan pribadimu, untuk pertumbuhan spiritualitasmu, atau supaya kamu mengeksplorasi diri dengan lebih mendalam. Pada intinya, pesan semesta ini mengingatkanmu tentang pentingnya untuk kamu mencari makna hidup yang lebih dalam, dan supaya kamu memiliki pemahaman yang melebihi dunia materi, atau untuk kamu mencapai pemahaman yang lebih tinggi dalam perjalanan hidupmu. Dan di pesan semesta yang keempat ada Unleash Your Creativity. Pesan ini mengajakmu untuk kamu membebaskan kreativitasmu. Pesan ini mendorongmu untuk kamu melepaskan segala potensi kreatif yang ada dalam dirimu, dan supaya kamu mengeksplorasi ide-ide barumu tanpa batasan. Ekspresikan dirimu. Gunakan kreativitas sebagai sarana untuk kamu mengekspresikan diri, dan untuk kamu menciptakan ide-ide unikmu. Supaya kamu berinovasi dengan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, dan bereksperimenlah. Juga gunakanlah kreativitasmu sebagai alat untuk kamu lebih memahami dirimu sendiri dan memahami dunia di sekitarmu. Pada intinya, pesan ini mengingatkanmu bahwa kamu memiliki potensi kreatif yang unik di dirimu dan supaya kamu membebaskan kreativitasmu itu. Dan di pesan yang terakhir ada
It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Bahwa saat ini penting untuk kamu mengambil langkah mundur dan menghabiskan waktu sendirian, daripada kamu memfokuskan energimu untuk orang lain. Dan bahwa sekarang saatnya untuk kamu memberikan waktu bagi dirimu sendiri. Pesan ini mengajakmu untuk kamu mengambil langkah mundur dan untuk kamu mengalihkan fokusmu dari orang lain dan supaya kamu lebih memusatkan perhatianmu pada dirimu sendiri. Gunakanlah waktu sendirian untuk refleksi pribadi, untuk merenung, untuk memahami diri sendiri, dan untuk mengevaluasi arah hidupmu. Juga gunakanlah waktu tersebut untuk self-care, untuk kamu merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun secara emosional, untuk kamu menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam hidupmu. Dan berikanlah dirimu ruang untuk kamu merasakan dan memproses perasaan atau untuk kamu merasakan dan memproses situasi tertentu. Pesan ini bisa menjadi dorongan untuk kamu menemukan kekuatan dari dalam dirimu sendiri, untuk kamu membangun koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri, dan untuk kamu memberikan perhatian yang pantas pada kebutuhan pribadimu pada saat ini. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.